Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliza Reni dari kelas RA3PGSD dengan NIM 862241099. Di sini saya akan mengisi tugas UAS mata kuliah kebahasaan yang diampu oleh Ibu Maya Kuswati. Tugasnya itu, saya harus membacakan naskah monolog tentang pembulian. Selamat mendengarkan. Namaku Eliza Reni, mahasiswa semester 3, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dulu, aku hanyalah seorang siswi biasa. Dengan kamar sederhana yang sering menjadi tempatku menghabiskan waktu dalam diam. Tiap hari aku pulang membawa luka, tapi tidak semuanya mampu aku ceritakan kepada orang lain. Ada cerita yang terlalu berat untuk aku ucapkan, sehingga hanya tersimpan di dalam pikiran sendiri. Seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa berbeda dari teman-temanku. Perasaan itu bukan muncul karena keinginanku, melainkan karena cara orang lain memperlakukanku. Aku sering mendengar kata-kata seperti aneh, pendiam, tidak asik. Kata-kata tersebut mungkin terdengar sepele bagi mereka, tapi diulang terus-menerus setiap hari. Akhirnya kata-kata itu menetap dan memengaruhi caraku memandang diriku sendiri. Kamar ini sering menjadi saksi bagaimana aku berpura-pura terlihat baik-baik saja. Di tempat inilah aku melepas senyum palsu yang seharian aku gunakan. Banyak orang mengira perundungan hanya berupa kekerasan fisik, seperti pukulan atau ancaman secara langsung. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Perundungan juga dapat hadir melalui tawa yang meremehkan, bisikan di belakang, atau pesan singkat yang dikirim dengan sengaja untuk menyakiti. Kata-kata yang dituliskan di layar ponsel seringkali terasa lebih menyakitkan daripada ucapan langsung, karena dapat dibaca berulang-ulang dan terus diingat. Aku sering tertawa di depan mereka agar terlihat kuat. Tapi saat berada di kamar ini, aku menangis sendirian. Aku berusaha bertahan. Namun setiap ejekan perlahan mengikis rasa percaya diriku. Tanpa kusadari, aku mulai meragukan nilai diriku sendiri hanya karena penilaian orang lain. Hari ini aku berdiri di sini bukan untuk menyalahkan siapapun, melainkan untuk jujur pada diriku sendiri. Aku menyadari bahwa perundungan memang meninggalkan luka, tapi luka tersebut tidak menjadikanku lemah. Justru dari pengalaman itulah aku belajar tentang arti bertahan dan juga bangkit. Aku ingin didengar dan dipahami. Setiap ejekan yang dianggap candaan sebenarnya memiliki dampak. Setiap tawa yang merendahkan bisa menjadi alasan seseorang merasa tidak berharga. Banyak orang yang memilih diam karena takut, sepertiku dulu. Oleh karena itu, aku ingin mengatakan kepada siapapun yang pernah merasakan hal yang sama bahwa mereka tidak sendirian. Aku mengakui bahwa aku pernah memilih diam dan takut untuk bersuara. Namun, hari ini aku membuat janji pada diriku sendiri untuk tidak lagi membiarkan luka masa lalu menentukan siapa diriku ini. Aku ingin belajar menerima dan mencintai diriku apa adanya. Aku juga ingin berani berdiri tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk mereka yang masih terjebak dalam rasa takut dan keheningan. Setiap orang berhak merasa aman,
dihargai dan diterima tanpa harus mengubah dirinya hanya demi pengakuan orang lain. Aku pernah diam, namun sekarang aku memilih untuk kuat. Terima kasih. Oke teman-teman, itu dia tadi naskah monolog yang saya bacakan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga tidak membuat teman-teman bosan. Dan sedikit saya ceritakan, itu cerita tentang sahabat saya sendiri. Jadi ini real, no fake. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila banyak sekali kurangnya, itu pasti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.